semua, selamat datang kembali di 15 menitan official podcast Banyak Broadening, di mana kita bercerita mengenai teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Seperti biasa, di sini ada host saya Stefan dan akan menemani kalian dalam waktu 15 menit ke depan. Nah, kan kemarin teman-teman udah banyak yang request nih, kok kita belum pernah punya guest dari Australia nih. Nah, we listen to you guys. Jadi untuk saat ini kita mendapatkan seorang narasumber yang super keren banget. Dia sekarang lagi kuliah di UNSW, PhD tentunya, dan juga dibiayai oleh LPDP, kayak teman-teman kalian bakal nanya. Dan sekarang dia sedang kuliah mengenai bidang yang nanti kita bakal bahas lagi sama narasumbernya, tapi nggak jauh-jauh dengan bahasa Inggris nih asiknya. Jadi jangan tanpa berlama-lama aja kita sambut Kak Sawi. Selamat datang di 15 menitan. Terima kasih, Steph. Halo teman-teman di 15 menitan. Ya, it's such an honor bisa ngobrol sama Kak Sawi di sini ya, setelah udah ngelihat Instagramnya, YouTube-nya, keaktifan Kak Sawi di sosial media yang benar-benar amazing lah intinya buat kita semua. Jadi, thanks for coming today. My pleasure. It's such an honor. Benar-benar, truly such an honor. Karena ketika dikontak itu, terus dihubungin bahwa, oh Kak Sari kan begini, gimana kalau ini? Loh, kok tahu ya? Wah, observasinya dalam banget gitu ya. Ini luar biasa gitu loh. Berarti kan 15 menitan punya tim research yang oke gitu ya. Thank you, Artinya bro. semua narasumbernya tuh benar-benar sudah melalui riset dari tim 15 menitan. Keren sih. Ya, karena emang kita kepingin membagi cerita ini buat teman-teman di seluruh dunia, teman-teman di Indonesia, supaya mereka termotivasi. Jadi kita kepingin mereka dapat sumber yang paling akurat lah intinya. Wow, nice. Oke, mungkin awal kita kenalan dulu lah, karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin Kak Sawi bisa kenalan dikit dulu, mungkin sekarang kuliah di mana, base di mana, dan keaktifannya apa aja. Oke, thank you. Jadi nama panjangku Sari Puspita Dewi. Aku lagi kuliah S3 gitu ya, atau di sini disebutnya Doctor of Philosophy, PhD gitu kan. Sebagai PhD candidate di UNSW Sydney School of Humanities and Languages. Jadi riset aku sekarang terkait dengan translation quality. Jadi ini bisa jadi fenomena karena waktu di Indonesia aku merasa kenapa sih gitu kan, kok kualitas terjemahan kita di dalam buku-buku teks akademik itu banyak yang merasa eh, nggak nyaman dibaca. Nah artinya ada sesuatu gitu. Nah aku coba lihat buku-buku yang fiksi kayak novel gitu, itu aman-aman aja buat teman-teman di Indonesia. Tapi kenapa buku teks akademik merasa tidak nyaman dibaca? Jadi dari situ aku melakukan survei kecil-kecilan, lalu aku buat menjadi proposal dan aku mencari teorinya yang mana yang bisa support itu, dan aku coba share ke beberapa kampus Australia dan Amerika. Alhamdulillah mereka menerima gitu ya. Artinya ada beberapa calon supervisor yang menerima riset aku, dan akhirnya aku memilih UNSW Sydney gitu, Kak Steph. Itu bakal menarik sih, kita bakal bahas tentang spesifik lagi tentang translation quality. Tapi sebelumnya mungkin Siap. yang teman-teman penasaran tuh kayak gimana sih ceritanya kok bisa sampai ke Australia. Pasti kan, apalagi mungkin buat teman-teman yang tahu kan Kak Sawi udah ngajar juga sebagai dosen bertahun-tahun jadi Politeknik Negeri Jakarta. Jadi pengalamannya gimana sih perjuangannya sampai ke Australia sekarang? Oke, jadi sebenarnya secara tahu nggak sih, ini sebenarnya ini rahasia ya, nggak ada yang pernah saya ceritain di YouTube. Sebenarnya sederhana aja. Kenapa saya pilih Australia awalnya ya, awalnya sesederhana ini. Alasan saya adalah saya nggak mau jauh-jauh dari mama, gitu kan. Artinya saya khawatir banget karena orang tua saya tuh udah lansia gitu ya, udah di atas 70 gitu kan. Jadi saya khawatir banget kalau something happen to her, saya harus pulang gitu kan. Jadi hanya sesimpel itu. Jadi saya cari, oh udahlah negaranya yang deket-deket aja. Let's say Australia gitu. Tapi semakin saya dalami riset saya pelajarin ternyata yang membahas ini, yang area para expert di bidang ini, itu kebanyakan di Australia. Karena kalau saya lihat UK, itu kebanyakan padanan bahasanya itu Inggris, Arab, Inggris, Mandarin gitu kan. Tapi kalau untuk Inggris Indonesia, ya kan karena saya tadi terjemahan ya, tadi saya bilang Inggris Indonesia itu kebanyakan di Australia. Oh, pas banget gitu. Kayak Tuhan tahu banget gitu apa yang aku mau gitu kan. Jadi apa yang aku butuhkan gitu. Jadi akhirnya lari ke situ. Walaupun tadi aku bilang aku sebar proposalku Australia dan Amerika gitu.
gitu Kak. Oke. Tapi kan berarti kan pengalamannya Kak Sally kan dibilang udah sangat banyak ya dari pengalaman dulu S1, S2 kemudian udah sampai ngajar. Dan berarti kan Ya. apalagi udah jadi dosen kan berarti udah dapat pekerjaan tetap gitu. Tapi kenapa memutuskan setelah beberapa tahun ingin tiba-tiba aku kepingin nih belajar lagi S3? Apa sih yang memotivasi di belakang itu? Sebenarnya agak berbeda ya kuliah S3 sama S2. Kalau S1, S2 Hmm. mungkin kita kayak ada landasannya pingin. Tapi kalau S3 itu, kalau pingin aja nggak cukup, Steph. Kenapa? Hmm. Karena berat. Karena S3 itu kita benar-benar nulis saja setiap hari gitu kan. Dan kita nggak ada kuliahnya. Jadi kayak, who guides us? Ya only the supervisor gitu. And Mhm. ourselves gitu. Jadi Iya. saya awalnya bukan karena kepingin, oh keren-keren S3. No. Tapi awalnya memang satu dari tadi fenomena. Kenapa ya gitu. Nah, saya mau coba buat penelitian awalnya, tapi kata senior-senior saya di kampus Politeknik Negeri Jakarta itu bilang gini, Sari kalau ini nggak sampai ketemu apa namanya ya, kalau kamu nggak bisa melakukan ini sendiri, berarti kamu butuh pembimbing. Kalau kamu butuh pembimbing, berarti kamu harus S3 penelitian ini. Oh gitu ya, bilang gitu kan. Yang kedua, ini juga jadi jenjang karir saya. Saya kan sekarang sudah asisten profesor. Jadi kalau Hmm. jenjang di Indonesia itu dosen itu 4 ya Kak. Eh, Lecturer, asisten profesor, associate professor, and profesor. Nah, kalau saya Hmm. mau lanjut jenjangnya menjadi profesor, ya semoga ya cita-cita saya jadi guru besar gitu, itu saya harus melalui S3. Nah, artinya kok dua alasan besar ini menjadi eh, penggerak saya untuk kuliah S3 gitu Kak. Hmm. Berarti emang udah ada jiwa researchernya dari kecil ya atau gimana? Emang udah. Maksudnya bukan Kalau tiba-tiba karena berarti kan karena banyak orang kayak bilang jangan kuliah S3 cuma demi gelar ya. Yang tadi kayak betul. Kak Sari udah bilang. Tapi tadi mendengar pengalamannya Kak Sari yang emang udah dari waktu kuliah, waktu dari dosen, wah aku pengen research. Berarti kan emang udah ada ketertarikan dari dulu ya ke sana. Betul, betul. Aku emang dari kecil itu memang orangnya kritis kalau kata orang tua gitu ya. Jadi kayak Hmm. iklan aja aku tanya loh. Maksudnya gini, aku ingat banget ya. Ada iklan, iklannya itu iklan apa penyedap rasa gitu kan. Ya, tau lah mungkin gitu kan. Tidak Terus disebut dia merek, tuh oke. dia loncat-loncat, terus dia nyemplung, dia masak. Terus aku ingat banget itu orang tua aku yang bilang gitu kan. Kamu tuh apa iklan aja ditanya. Kenapa itu jadi dia kayak apa animasi gitu ya, dia loncat-loncat terus dia Hmm. nyemplung. Aku bilang, kalau dia nyemplung kan berarti orang geli dong. Masakan itu jadi kayak ada orang yang masuk gimana sih? Aku bilang gitu. Harusnya dia nunjukin masakan aja. Ya ampun. Jadi kadang orang tua aku juga kadang suka bingung menjawab pertanyaan-pertanyaanku gitu. Hmm. Tapi luar biasanya papaku tuh almarhum gitu ya. Emang ilmunya itu dalam banget. Jadi segala macam pertanyaanku kadang bisa juga beliau jawab. Oh. Jadi ya Berarti memang seneng memang punya meneliti. keluarga ya, memang punya keluarga sangat suportif untuk Iya. membangun research apa namanya attitude gitu ya Research kalau bisa thinking dibilang. ya, research Iya. thinking. Iya betul. Memang serunya gini kalau papaku tuh gini kayak kayak kalau kita lihat di film-film ya mungkin ya, tapi keluarga kami bagusnya begitu. Jadi setiap papa pulang gitu ya, ya zaman dulu kan nggak lembur kayak apalah zaman sekarang Jakarta pulang jam 9 malam 10 malam. Ya zaman dulu ketika kami berkumpul itu ya jam makan malam itu kami bisa berkumpul gitu dengan 6 anak, 2 orang tua gitu kan. Itu orang tua saya selalu tanya, tadi hari ini ngapain gitu, di sekolah ngapain, ada apa. Jadi memang kami terbiasa untuk bicara gitu loh, terbiasa untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita gitu. Oh, menarik, 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 menarik. Menarik. Nanti kalau Nah, Steph punya keluarga gitu ya Steph. Jadi iya quality time itu tiba-tiba penting jangan kayak banget. gitu. Quality time itu penting banget dan itu membentuk karakter kita sih Hmm, pribadi mhm. anak-anak jadinya kan gitu Ap- Steph. apakah ini yang akhirnya juga kayak ini kembali ke topik yang khusus tadi Kak Sawi ya. Nah, Tadi kan ngomong soal ya, bagaimana Kak Sawi melihat adanya istilahnya kayak ada nggak pasnya gitu ketika membaca buku-buku pelajaran. Apakah ini ya, juga mulai dari itu dari bahwa Kak Sawi emang terbiasa berpikir kemudian melihat keadaan situasi di Indonesia di mana buku-buku terjemahan saintifik itu tidak tidak sebagus seharusnya. Apakah itu yang akhirnya membuat Kak Sawi kepingin buat mengubah ini? iya, iya. Jadi memang saya juga punya background translator ya. Jadi saya itu Hmm. translator lepas gitu kan, freelance dan saya nggak pernah bikin promosi atau apa. Pokoknya siapa yang butuh ya udah saya kalau ada waktu saya ini kan. Nah dari situ memang saya suka memperhatikan penerjemahan-penerjemahan gitu kan. Nah
terjemahan, sorry. Jadi ketika nonton film pun itu saya ngelihat kadang subtitle kok begini sih gitu kan, padahal dia nggak ini. Itu kebiasaan dari muda. Ternyata itu kebiasaan dari muda memperhatikan terjemahan. Even dari subtitle gitu kan. Dan kalau misalnya saya baca novel atau apa, itu saya seneng ya gitu. Ketika baca novel tuh kayak penulisnya, let's say Harry Potter gitu kan. Itu kayak penulisnya tuh orang Indonesia ini gitu. Padahal kan beda banget dong dari kultur dan segala macam, itu beda banget. Nah, tapi ketika saya perhatikan buku-buku terjemahan dalam buku teks akademik, kok saya merasa begini, dan saya awalnya iseng ngobrol, itu bertahun-tahun lalu ya, jadi bukan tiba-tiba itu enggak. Jadi misalnya saya ngobrol sama temen, oh kamu punya ya ini, iya tapi nggak enak bacanya, jadi saya beli lagi deh yang versi aslinya. Saya langsung berpikir, oh it's not only me who think about that it seems awkward kalau dibaca atau apa. Jadi oke gitu kan. Nah lama-lama tanya mahasiswa saya, tanya siapa. Akhirnya saya buat survei yang betulan, yang jadi benar-benar dibikin survei gitu kan, menggunakan form gitu. Akhirnya ya itu tadi, jawabannya itu. Banyak yang merasa itu, tapi solusinya apa? Mereka nggak punya solusinya. Mereka solusinya adalah ya udah beli lagi yang baca lagi yang versi asli, English version. Kemudian kalau bingung sama kata-kata yang sulit, mereka lihat kamus. Artinya ya lingkaran setan, ini masih lingkaran setan. Jadi artinya itu ada gap, di situ ada gap. Jadi kalau research itu ya kita harus cari gapnya gitu kan, untuk mendapatkan solusi. Karena research is about solution kan, mencari solusi untuk suatu fenomena. Gitu, Steph. Wow, keren. Oke, jadi nah sekarang udah dapat, tadi itu kesannya berarti udah diterima nih ya proposalnya sama profesornya di Sydney terutama. Kemudian juga yang menariknya juga Kasar itu kan juga dibiayai oleh LPDP kan ya. Itu emang pas kebetulan dapat LPDP juga atau gimana? Emang berniatnya aku cuma mau kuliah S3 kalau dapat beasiswa, atau gimana sih keadaannya waktu itu ketika mendaftar? Wow, itu betul-betul perjuangan yang ibaratnya kalau kita lagi di sungai itu benar-benar dua perahu. Aku benar-benar menjalankan dua perahu gitu. Jadi kalau orang selalu nanya, beasiswa dulu atau cari kampus dulu? Both. Yang mana yang duluan dapat gitu aja gitu kan. Jadi ketika back in 2018, jadi ketika aku bikin proposal, kemudian diterima beberapa kampus gitu kan, aku langsung berpikir, oke, ini saatnya aku berjuang beasiswa. Karena cari kampus itu bukan berarti kayak S1, S2 sampai terregistrasi, enggak. Baru cari profesornya aja dulu, siapa yang mau sama riset kita. Itu untuk S3 ya tipsnya. Jadi ketika sudah mendapatkan calon-calon supervisor, langsung dong kita berjuang, apa nih beasiswa yang ada di depan mata. Jadi sebenarnya aku pada saat itu nggak cuma nyoba LPDP, aku coba yang lain gitu kan. Jadi mana yang syaratnya kita eligible, yang mana doable, yang mana dalam arti doable ini dalam waktu yang singkat gitu kan. Karena oke, saya perhatikan kan, ini 2018 ini saya perhatikan, saya pelajarin dulu, saya nggak berani langsung mencoba, pelajari dulu, terus betul-betul saya coba cari di sosmed gitu ya. Tapi mostly ini yang S1, S2 gitu. Emang saya rasa sih mungkin teman-teman PhD itu emang udah gak punya waktu lagi untuk bikin konten ya. Makanya teman-teman suka, kok kamu punya waktu sih? Oke, nanti I will talk about it later. Jadi aku cari mana sih yang PhD, mana sih yang bawa keluarga. Ini kok gak ada yang cerita ini gitu kan. Akhirnya ya sudah. Kenapa? Karena kita tuh perlu tipsnya yang di luar dari materi itu gitu kan. Kadang oke, aku cari. Oke. Kemudian ketika lagi pelajarin itu, aku terus keep in touch dengan calon supervisor. Aku bilang di email itu, aku sedang mencari beasiswa. Nanti kalau sudah dapat, aku pasti kontak kamu lagi gitu. Jadi harus dikasih tahu bahwa kita nih memang masih mau gitu loh sama mereka gitu kan, sama para supervisor ini, calon supervisor. Oke, kemudian setelah itu 2019 aku mencoba beasiswa yang lain ya. Jadi yang awal 2019, jadi aku kan ngelihat ya, yang mana sih yang rentangnya bulan ini yang mana, bulan ini yang keluar yang mana. Iya, jadi coba aja semua gitu kan. Kemudian aku coba gitu. Salah satunya ada beasiswa apa namanya, dari pemerintah sini gitu kan, pemerintah Australia. Kemudian ketika aku coba itu, memang aku agak nekat karena topik aku nggak dicari gitu. Topik aku nggak ada di situ. Jadi kita kayak compete sama temanku si A gitu ya. Si A ini dari segi apa ya, kalau dari segi qualifications itu kayak publicationnya dia belum internasional, terus
dari sisi ya tulisan publikasi itu aku masih di atasnya temanku ini, tapi dia diterima. Kenapa? Karena Lebih topiknya dicari. sangat dibutuhkan. Iya, lagi Ya. dicari pada saat itu. Karena setiap tahun dia beda-beda gitu kan. Nah, ketika aku kan nggak ada nih, tapi nekat aja. Karena mereka Mhm. selalu begitu. Kalau beasiswa yang ini ya, yang si X ini, beasiswa X, dia akan sebutkan prioritas maritim misalnya, terus Hmm. virus, terus apa gitu kan, terus disability gitu kan, segala macam. Tapi tidak tertutup untuk topik yang lain kan gitu ya, selalu dibilangnya Mhm. begitu gitu. Ya, aku memang nggak ada di situ gitu ya. Sudah, kemudian baru baru berkas aja aku udah ditolak. Jadi kayak, oh my God gitu kan. Itu down banget gitu rasanya. Apa Ya. sih salahnya gitu, kurang apa gitu. Tapi ketika coba consult with my friends gitu kan, ya udah topik kamu nggak seksi, udah gitu aja. Oh, oke. Hmm. Jadi bukan karena kualitasku kali ya. Ya Ya. udah. Biar biar dinaikin lagi kan, biar motivasi lagi. Biar termotivasi lagi. Ya udah bukan bukan karena kualifikasi kamu, udah topik kamu nggak seksi, udah gitu aja. Jadi temanku langsung bikin hatiku senang gitu kan, bikin membesarkan Mhm. hati gitu ya. Oke, that's it gitu kan. Terus aku lihat dong bulan apa lagi nih yang ada beasiswanya. Langsung lihat lagi, kita lihat syarat-syaratnya apa segala macam. Oke, I'm eligible with this. Ya udah, langsung kita berjuang lagi di situ gitu. Panjang ya, banyak penuh dengan drama juga ya kalau dipikir-pikir. Betul. Kayaknya kalau apalagi kalau S1 S2 ya pengalaman juga daftar beasiswa kan dia juga jadi satu sama program studi ya kalau dipikir. Kalau di sini kan S3 kayak harus cari tema sendiri, kemudian nyari supervisor sendiri, kemudian nyari yang beasiswanya Betul, pas. Ya betul. mungkin mungkin juga gambaran buat teman-teman nanti ya. Karena banyak juga yang kemarin, wah nanti gimana ya kalau S3. Nah ini banyak insight baru nih intinya. Betul. Jadi memang benar sih perjalanan PhD itu di tur tiap orang beda-beda. Hello there. Thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button? Please. Thank you. And now back to the episode. Benar. Nah, sekarang kan berarti udah berapa tahun ya berarti Kak Sawi sama PhD di Aussie? Aku mulainya 2021 Februari, so it's now like 1.5 years. Tapi Hmm, kalau dari sisi akademik ini tahun yang kedua ya. Jadi per hmm, Februari 2022 ini my second year. ya. Nah, berarti kan tadi kan waktu Kak Sawi berangkat ke Australia itu kan punya lot of gambaran besar apa sih ekspektasi lah intinya apa yang kepingin Betul. dikerjain di Aussie. Sekarang kan udah mulai masuk ke tahun kedua. Gimana nih pengalamannya? Apakah udah mulai tercapai? Apakah mulai terjawab nih curiosity-nya atau gimana pengalaman selama 1,5 tahun ini? Benar-benar. Jadi waktu 2021 itu kan masih online ya. Hmm. Ketika online itu, aduh rasanya gimana ya? Suntuk banget gitu loh. Kan saya ini kerjaannya nulis gitu kan. Maksudnya semua PhD itu kan kerjanya baca, nulis. Can you imagine di kamar gitu kan. Terus dengan situasi yang nggak kondusif karena sebagai ibu gitu kan, kalau pagi saya bantu anak saya sekolah kan, masih kelas 1 SD gitu. Jadi, gitu. Jadi kayak rasanya bosan banget sih walaupun UNSW Sydney itu selalu ada support kayak mindfulness, terus well-being, apa semua seminar apa. Tapi kan Hmm. again Zoom meeting, online meeting, oh my God, Teams meeting itu kayak yang aku tinggal aja lah gitu kan. Misalnya kadang oke lagi simak tapi kayak aduh mata udah perih, udah aku tinggal aja sambil makan, aku Hmm. apa. Itu kan nggak seru gitu. Nah, Ya, once I got here December 2021 itu yang merasakan ada O week itu ya orientation. pekan ini ya orientation gitu kan. Jadi oh kita bisa ke sini ke sana. Ini kayak gini nih aku pakai hoodie yang gratis nih. Ini hoodie hoodie dari O week-nya UNSW Sydney pada saat term 1 kemarin kan Februari 2022. Terus aku bisa kalau ada workshop itu bisa dateng, terus kita bisa ngobrol sama teman yang lain. Ada ketika lagi refreshment gitu kan, ketika lagi cemil-cemil, terus kita ngobrol, oh kamu di school apa? Oh aku ini. Itu sesuatu hal yang nggak bisa kita dapatkan ketika online gitu kan, ketika kuliah Ya. online. Nah itu dari sisi akademiknya. Terus yang kedua, sorry, masih sisi akademik juga. Aku dapat office kan di sini. Jadi setiap PhD candidates, setiap PhD students di UNSW Sydney dan I think di semua negara bagian Australia itu kita dapatkan office gitu. Can you imagine Hmm. kita berangkat ke uni, terus kita buka laptop, kita nyalakan PC, terus kita fokus di situ. Kalau kita kayak
oh iya ya kurang nih, ke library gitu kan, Hmm. mau ngopi gitu. Jadi itu benar-benar suasananya luar biasa gitu. Nah yang kedua, dari sisi non akademis, aku banyak komunitas kan di sini. Jadi benar-benar ngerasa nggak kesepian, nggak merasa sendiri di sini karena banyak banget komunitas dan itu tuh rasanya kayak ya kita nggak apa ya, ibaratnya kalau dalam apa istilah yang zaman dulunya itu bukan katak dalam tempurung gitu kan, tapi benar-benar Hmm. ketemu sama yang kampus lain, teman-teman di komunitas yang dia kampus lain di kampus yang berbeda, terus kita nggak lihat suku, agama, apa bangsa, enggak, pokoknya bener-bener kayak gini ya culture orang ini gitu. Oh kayak begini ya Hmm. gitu teman-teman dari sini. Jadi benar-benar dan mereka they are very helpful. Entah yang Indonesia, entah yang luar orang Indonesia gitu ya, non Indonesia, itu mereka benar-benar helpful. Kalau kita kayak aku mau pindahan, aku mau angkut barang, oh iya ya kami bantu. Aku mau ke airport, iya ya aku anterin. Itu jadi ya merasa wow, indah banget sih di sini. Eh, Does it Senang aku. exceed your expectation tuh kayak waktu pertama kali Yes, ke Aussie atau yang benar. I think it is more than expectation sih. wow. More than my expectation. Ada nggak sih kayak suatu mungkin lebih lebih ke suatu culture gitu ya mungkin yang paling kerasa gimana sih perbedaannya waktu dulu belajar di Indo dan belajar di sini mungkin ada nggak sesuatu yang paling kerasa gitu perbedaannya? Ada sih terasa banget ketika dalam kelas ya. Kan aku kadang Hmm. jadi PhD student itu nggak ada kelas sama sekali, tapi kita boleh ikut kelas. Ikut kelas di sini Hmm. kita belajar aja. Kita mau ujian nggak ujian terserah kamu gitu kan. Mau ngerjain Berarti tugas ilmunya ya? terserah gitu. Ilmunya. Jadi ketika aku masuk kelas gitu kan, terus kayak eh, culture-nya itu bener-bener orang-orang ini very very brave ya to speak up. Jadi kalaupun nggak setuju sama dosen, itu langsung argue. Hmm. Mereka making some arguments dan kadang nggak gitu dong, Anda harusnya kan begini begini gini. I was a bit shocked. Jadi kayak oh my god gitu kan. Kalau kita kan di Indo ini lebih ke arah budaya ya, kamu tuh hormat sama guru sama Hmm. dosen gitu. Kalau memang nggak setuju banget, ya udah nggak usah dikerasin banget lah, nanti aja ketika kamu bikin tugas baru kamu tunjukkan kalau kamu tuh nggak setuju sama beliau. Kalau di sini enggak, lagi di kelas pun itu bisa ngomong begitu gitu kan. Dan apa yang aku agak deg-degan itu gini, aduh aku ngomong apa enggak ya, udahlah nggak usah, karena biasa kan budaya di Indo, Iya. udahlah nggak usah lah gitu. Tapi nanti dipanggil, what do you think Sari, I think aku harus, jadi kayak oh my god aku harus bicara. Oh my god Bener gitu sih. kan, jadi bener Iya. itu bener-bener sih. Dan tapi gini, jadi menariknya ya, aku pernah baca riset di Indonesia itu eh, apa lebih mengajarkan karakter. Yuk kita misalnya kalau mendengarkan tuh duduk manis, pakai baju yang sopan gitu kan ya. Mhm. Tapi kalau di sini enggak, kamu emang kalau belajar ya kamu harus critical thinkingnya harus jalan. Jadi nggak masalah kamu mau eh, apa dosennya atau gurunya kamu mau argue atau kamu mau ya apa ya ibaratnya kayak eh, Ah, kita nggak setuju udah langsung kayak vokal sebutkan dengan apa yang kita pikirin ya. vokal Iya. betul. Heeh. Jadi critical thinking itu kayak harus benar-benar diungkapkan gitu loh. Mhm. Jadi ya emang beda banget sih culture-nya. Ya namanya Iya. juga negara ini ya bebas Hmm. berpendapat. Nah, tapi kan Gitu. tadi Kak Selvi kan seorang dosen nih ya. Ya. Berarti setelah Kak Selvi balik ke Indo lagi, setelah mulai ngajar lagi, bakal dibawa nggak sih culture-culture seperti ini yang jelas beda banget sama yang Kak Selvi udah tahu bisa dulu di Indo? Saya agak deg-degan sih kalau apa kalau dalam Nggak, situasi yang seperti dosen di sini. tapi nah maksudnya kan tapi Kak Selvi kan gini, berarti ada yang di depan kelas kan berarti nantinya. iya Apakah iya bakal encourage juga mahasiswanya buat iya. lebih berani? Oh, saya memang dari dulu bisa tanyain ya sama teman apa sama mahasiswa saya gitu ya, bisa ditanya kalau saya itu tipikal yang apa namanya bicara aja atau saya encourage mereka. Saya tipikal yang kedua, yang encourage mereka. Dan saya selalu Mhm. bilang, kamu bisa belajar bahasa Inggris di mana aja zaman sekarang. Mungkin ilmu kamu lebih update dari saya. Kamu bisa share di sini. Saya selalu bilang begitu. Tapi dengan cara yang sopan ya, karena saya juga gampang sakit hati saya bilang begitu. Jadi jangan yang roughly gitu loh. Itu saya kan saya jadi khawatir juga, maksudnya jadi kepikiran gitu kan. Saya Iya. nggak akan ngubah nilai kamu gitu, tapi tetap kamu kalau mau sampaikan sesuatu dengan yang sopan ya, saya bilang, dengan cara Hmm. yang sopan saya bilang.
Aduh, ketahuan deh. Ketahuan sensitifnya. Iya. Itu bagian dari culture kita juga sih kayak. Jadi kayak meskipun kita kepingin Iya, mengubah itu emang harus mungkin kita nggak akan bisa sama proses kayak di Aussie atau dimanapun, betul, tapi ya menurutku kayak critical thinking sendiri sesuatu culture yang emang kita harus bangun kan. Dan betul, apalagi keberanian untuk menyampaikan itu dan apalagi kalau bisa ditambah dengan nilai-nilai kesopanan yang emang kita udah punya, itu kan betul, idealnya kayak gitu betul, kan. betul. Mhm. Saya selalu bilang ke mahasiswa ya, ketika saya masih mengajar itu, saya bilang gini, kamu tuh boleh loh di kelas lain pun kamu boleh berpendapat gitu. Jangan malu-malu, saya bilang gitu. Mhm. Memang culture kalian masih agak susah juga, sudah fossilized gitu ya. Saya bilang sudah fossilized bahwa kalau ngomong kalau salah malu diketawain teman-teman, Mhm. kalau betul dikira sok pinter. Di sini di kelas ini nggak ada lagi kan sudah mahasiswa, saya bilang gitu. Justru kalau Mhm. kamu diem aja, dosen tuh berpikir sebenarnya kamu paham atau enggak sih? Atau misalnya iya kan jadi gitu. Jadi Bener. lebih baik ya bicara, speak up aja, saya bilang kayak gitu. Itu kayak ada anekdot kalau di kelas gitu kan misalnya kan habis dosen yang ngejelasin sesuatu yang apa complicated gitu dia nanya siapa Hmm, yang ngerti gitu siapa yang nggak ngerti gitu nggak diangkat tangan nih siapa yang ngerti juga gak ada yang angkat tangan. iya betul. Dan kecenderungan begini, saya suka gemes sama mahasiswa misalnya ada yang belum paham boleh raise your hand gitu kan. Terus yang angkat tangan. Saya misalnya ya, saya nggak ngerti dari awal. Saya langsung ketawa. Gitu kan Ya artinya, maafkan oh, kami ya harusnya dari mahasiswa awal. ini. Oh, harusnya dipotong aja. Saya bilang, tapi nggak enak, Miss. Oke, nggak apa-apa. Yang mana yang nggak paham? Bagian sini-sini. Oke. Nah, tapi Hmm. nanti setelah saya tanya, sudah paham? Sudah. Kalau dia sudah bilang paham, saya tes. Ya coba, apa kerjakan ini satu dua Hmm. apa namanya satu dua situasi ya kalau dia bukan Hmm. soal ya udah namanya Ya. mahasiswa kan. Satu dua situasi bisa oh ya bisa oh benar berarti paham gitu. Saya suka Eh, bercanda makanya jangan bengong mikirin sarapan tadi ya yang belum habis tadi gara-gara buru-buru. Tapi saya selalu bikin cair dan apa ya, bisa tanya ke mahasiswa saya gitu ya kalau kita mau bikin apa testimoni gitu. Emang saya seringnya ngejokes ya. Kenapa? Karena jangan sampai karena begini loh, bahasa Inggris itu kebanyakan jadi momok bagi orang Indonesia. Matematika dan bahasa Inggris itu kebanyakan jadi hal yang menakutkan gitu loh. hmm. Kayak kalau misalnya dia orang yang tipikalnya bukan science jadi kayak matematika tuh aduh takut banget lihat dosennya udah takut bahasa Inggris juga gitu kadang nggak bisa ngomongnya itu udah itu common banget ya budaya kita itu takut banget gitu nah jadi gimana untuk cair ya kita tell jokes terus mencoba lebih akrab sama mahasiswanya makanya mereka itu sering banget yang follow saya dan saya follow back gitu kan ya. Hmm. Jadi kita tahu misalnya Steph nih lagi ngebahas apa, terus Steph-nya nggak paham, ya ntar saya ingetin, ya itu kayak di story kamu, itu kamu ngerti. Jadi ketawa, oh sering lihat ya gitu. Itu kalau aku jadi pasti udah di hide tuh dari story-nya lama-lama takut dijudge di kelas. Langsung. Aduh, oke. tapi tapi emang kita butuh sih orang-orang emang di dunia apa edukasi yang emang bisa engage dengan mahasiswanya kan apalagi kan namanya juga pendidikan itu kan nggak cuma satu arah kan jadi emang kita harus bisa dekat Betul. sama muridnya juga jadi I mean what you have been doing is really remarkable gitu I have to say dan Oh, nah thank sekarang you. yang aku lihat juga kan sekarang kak saya juga aktifnya YouTube channel ya dan mulai Ya, bikin konten-konten edukasi juga dan itu dari gimana sih idenya kok sampai ke sana. gini, kalau awalnya YouTube channelku tuh awalnya bener-bener hanya untuk teaching materials. Jadi ketika Hmm. pandemi itu 2020 awal, kemudian kita kan selalu semuanya Zoom meeting gitu kan, hanya Mhm. untuk menggantikan kelas kita gitu kan. Jadi semua dosen tuh Zoom meeting dan mahasiswa ternyata keberatan dan mereka berani ngomong sama saya gitu. Saya juga nggak tahu sih kalau mereka bicara sama yang lain, tapi mereka bilang ngomongnya ke saya gitu. Kami berat Miss dengan kuota karena tidak semua orang pada saat itu ya 2020 punya home wifi. Betul juga Mhm. sih saya bilang itu sesuatu hal yang eksklusif untuk apalagi teman-teman yang ya kita bisa bilang kalau mahasiswanya ekonomi di bawah rata-rata gitu kan. Jadi suatu hal Mhm. yang berat sekali. Oke, jadi apa solusinya? Saya selalu begitu. Makanya mahasiswa bisa berani sama saya karena saya selalu encourage mereka untuk speak up gitu kan. Dan ungkapkan pendapat dan kita cari solusinya bareng-bareng. Dan mereka bilang, ini Miss, saya pengennya sih YouTube channel aja. Jadi misalnya taruh lah itu materi di situ, nanti
kami nonton di situ, dan kalau misalnya dikasih materi ya bikin Google Form atau apa gitu kan. Mhm. Oke, saya betul menarik. Terus saya tanya, memang nggak masalah sama kuota, karena kan Zoom meeting, YouTube channel bukannya berat gitu. Saya kan nggak paham ya. Mhm. Nggak, Miss, Mhm. kami punya kuota malam katanya. Oh my God, saya bilang bener-bener Oh. wow gitu loh, bener-bener mas perjuangan mereka untuk kuliah pun itu saya jadi kayak, aduh jadi kayak mau nangis sih saya. Maksudnya kalau ingat mereka gitu ya, pada saat itu kan kita nggak bisa menyamaratakan kan, karena kami Mhm. apalagi kampusku kan kampus negeri ya, artinya itu beragam sekali gitu kan mahasiswanya, latar belakangnya. Jadi, oh gitu ya, udah saya bikin. Eh, saya nggak bisa bikinnya, aduh saya nggak ngerti bikinnya. Tenang Miss, nanti aku yang bikinin channelnya, nanti si ini yang bikin desainnya. Oh silakan silakan, nanti Miss kasih foto aja ya, hari ini. Oh gitu, oke oke baik terima kasih. Akhirnya saya buatlah itu channel tahun 2020, kemudian saya record dan saya post. Enggak, saya juga nggak ngerti postnya pada saat itu. Saya kasih mahasiswa saya kasih mahasiswa saya, dia yang nge-post gitu kan. Kemudian baru dimasukin ke e-learningnya, e-learning official e-learning Politeknik Mhm. Negeri Jakarta. Ya saya tinggal masukin link gitu kan segala macam, baru kasih tugas kayak gitu. Nah, Mhm. pada saat itu 2020 kan saya belum kuliah nih, staff. Belum mulai Mhm. PhD saya. Jadi Ya. sebenarnya tahun 2020 itu tahun terkelam pada saat itu. Kenapa? Karena saya dapat LPDP itu 2019. Dan saya sudah Oh, oke. siap-siap sampai jual barang-barang. Jual barang itu dalam arti jual furniture. Karena rumah itu mau Mhm. dikontrakan gitu kan. Rumah Mhm. kami mau kami sewakan, jadi kami udahlah kosongin aja. Kami udah jual semua furniture, staff ya. Jadi Mhm. kayak kita cuma punya kasur dan meja Aha. makan. Can you imagine gitu kan? Pada saat itu pandemi dong gitu kan. Nah, artinya saya belum jadi kuliah. Kenapa? Karena semua dunia ini juga bingung. Ketika anak S1, S2 bisa mulai sudah online kelasnya. Tapi untuk S3, no way. Nggak jelas. Mhm. Di negara-negara yang masih close border ini belum jelas. Apakah mereka bisa mulai atau tidak. Nah, singkat cerita, saya nggak berani cerita tentang konten, tentang apa beasiswa, tips-tips segala macam. Gimana kalau saya belum mulai? Mhm. Khawatirnya hangus, Steph, karena Ya. LPDP itu punya jangka waktu kan. Saya nggak tahu beasiswa lain, tapi LPDP itu punya jangka waktu setahun. Kalau belum mulai juga setahun dari eh, mendapatkan beasiswa, Mhm. hangus. I see. Jadi kan Oke. saya terus tuh isinya teaching materials aja gitu, sama motivasi segala macam. One day ketika saya sudah mulai 2021 tuh, saya sudah mulai kuliah gitu kan. Saya bikinlah apa namanya konten tentang kuliah S3 sama beasiswa. Itu cuma dua itu. Tapi pas saya kaget itu tuh mahasiswa saya kan yang biasa megang YouTube Ya. channel saya itu, Miss, ini viewersnya 6.000 gitu. Hah? Yang benar gitu. Iya, ini dua video ini 3.000, salah satunya lagi 3.000 gitu kan. Wow, begitu kan. Lanjut Miss, profesional Miss. Maksudnya saya gitu kan. Udah kontennya campur sama ini aja gitu kan. Fokus buat ngasih ini gitu kan. Saya diam aja. Iya juga ya. Apa namanya? Ya deh saya coba bikin gitu kan. Bukan for famous sake atau enggak bukan bukan itu sih, bukan pengen ngetop atau apa enggak, tapi kayak ya juga ya kayaknya orang butuh deh, apalagi yang PhD nih saya nggak pernah dapat nih dari dulu Mhm. gitu kan. Kayaknya Mhm. yang PhD nih kan orang tuh nggak tahu, saya pada saat itu nggak tahu kuliah PhD itu kayak apa, nggak tahu karena beda. Yang saya temen ya dari Indonesia gitu kan, kuliah S3 ya gitu, mereka kuliah dulu dan lain-lain. Tapi ketika yang PhD luar negeri itu punya teman sih beberapa, tapi nggak pernah cerita ya yang jelas gitu. Oh nggak ada kelas, Mhm. nggak pernah cerita yang kayak gitu. Jadi wow, kayaknya oke deh lanjutkan. Jadi debutnya tuh kira-kira kalau bisa dibilang debut itu kira-kira Maret 2022 sih, setelah mulai Mhm. kuliah gitu, Steph. Dan kita tahu kan tadi kayak Kakak Sally bilang, kuliah S3 tuh sendiri tuh nggak simple, nggak gampang dan nggak 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 gabut juga lah karena banyak banget kerjaan yang harus dilakuin kan. Betul. Plus Kak Sally juga masih sempat bikin YouTube channel nih. Ya, Plus ternyata kita juga baru tahu ternyata Kak Sally itu juga punya keluarga, jadi harus merawat keluarga juga di Australia. yep. Itu waktunya dari mana sih sebenarnya? Gini, karena apa? Ya memang kalau PhD student itu kalau full time itu memang mintanya adalah requirement-nya adalah 7 sampai 8 jam kerja kan. 7 sampai 8 Mhm. jam kerja. Artinya reading, balas email, baca email itu semua nulis itu semuanya 7 sampai 8 jam per hari gitu kan. Nah, Mhm. saya gini, bangun pagi itu saya siapin makanan buat keluarga, kemudian saya antar anak saya yang nomor 2 yang masih SD, kemudian pulang nih kayak jam segini tuh
kadang kalau saya ada ide, saya record jam segini nih, Hmm. ini kan masih jam 10 ya, 9, Mhm. 10 gitu. Ada ide saya record, kemudian oke saya jalan di 1 jam gitu kan. Terus ya saya jalan kaki atau kadang bawa mobil ke kampus gitu. Deket sih, deket banget. Jalan kaki cuma 12 menit. Cuman kadang kalau Mhm. anginnya atau cuaca nggak bagus saya bawa mobil gitu kan. Begitu sampai ya saya ngerjain PhD work saya gitu. Kemudian kalau bosan, ya wajar dong kita bosan ya dengan lihat tulisan gitu kan, dengan membaca, dengan menulis itu kadang bosan kan. Ya saya keluar aja, nanti keluar jalan-jalan terus sambil ide, oh ya bagus nih kayaknya untuk Mhm. dibuat jadi konten gitu kan. Konten itu dalam arti apapun ya, konten itu apapun. Jadi kalau kayak pemandangan atau apa ya itu saya bisa masukkan ke Reels, Instagram Mhm. atau bisa masukkan ke YouTube channel gitu. Tapi kalau untuk sharing segala macam ya kayak gini, saya butuh waktu mungkin 1 jam, saya record dulu di rumah gitu kan, untuk YouTube channel gitu. Memang udah niat ya, udah ada konsep dan Mhm. lain-lain, baru editnya nanti saya serahkan ke tim saya gitu. Dalam artian tim di sini adalah mahasiswa saya tadi yang sudah Mhm. sudah bukan mahasiswa lagi gitu kan. Saya minta tolong edit, baru nanti kalau udah jadi saya cek dulu, baru upload kayak gitu. Nah, Mhm. kemudian itu tadi jam sampai siang ya, sampai sekitar 2.45 itu saya keluar lagi untuk jemput anak, kemudian pulang, saya sampai anak-anak ngumpul gitu ya, anak saya nomor satu itu kan udah teenager, sudah remaja, jadi dia boleh naik pergi eh, pergi pulang sendiri gitu ya ke sekolah Mhm. sampai jam 4 sekitar itu. Nanti saya dinner gitu kan. Sekitar jam 5, jam 6 saya pergi ke office lagi. Artinya saya mencoba memenuhi 7 sampai 8 jam kerja itu kan. Saya ke office Mhm. lagi sampai malam. Malam itu ya ya fleksibel sih, kadang jam 9, 10 malam gitu kan. Tapi kalau lagi deadline-nya menggila gitu kan, when the deadlines approaching, jadi saya kadang sampai 11 malam, jam 1 malam, jam 2 pagi itu saya masih di office gitu. Gitu, Steph. Wow. Jadi enjoy karena saya enjoy jadi semua apa namanya dijalani dengan baik dan you know what, saya pernah dengar dari salah satu ini quotes yang bagus ya, dari motivator gitu. Jadi bedanya orang sibuk sama produktif. Kalau sibuk itu kita nggak ada hasil, tapi kalau kita produktif Mhm. itu kita ada karya kan. Dan dari situ kita Mhm. lebih bisa memanage waktu. Kalau kita mau terus berkarya itu kita lebih bisa memanage waktu. Beda sama, oh sibuk kesini, tahu-tahu waktu habis. Tapi saya nggak merasa Mhm. begitu. Dan saya masih bisa atur waktu untuk jalan-jalan. Untuk kalau kita Iya. bisa, zaman sekarang bilangnya self healing gitu ya. Jalan-jalan sama keluarga atau jalan-jalan sendiri gitu kan sama teman-teman. Jadi artinya bisa kok diatur waktunya. Memang kita hidup tuh banyak goals gitu kan, banyak konsep. Uh, jadi waktu itu nggak sia-sia terbuang gitu, tapi emang benar-benar Mhm. semuanya itu terpakai gitu, Steph. Iya. Tapi mau mau se-enjoy apapun dan mau mau kita melihat bahwa kita punya karya-karya yang kita keluarkan pasti kan ada dong ya di mana kita kadang kita merasa kayak burn out, merasa capek, ada kayak Ya, udah butuh istirahat. Itu gimana sih kayak dapat motivasi lagi buat bangkit lagi dari masa-masa seperti itu? ini pertanyaan bagus banget ya. Ini sangat, iya benar. Kadang kan orang nggak lihat ya kita burn out atau apa, pokoknya lihat di sosmed kan kita happy aja atau Mhm. selalu sharing atau apa. Jadi memang wajar ya as a human being, kadang kita burn out dan kalau aku lagi burn out itu biasanya memang karena tulisanku kayak rasanya stuck. Aku lagi baca kok kayaknya nggak ngerti-ngerti, kayak merasa bodoh gitu kan. Reading kok seharian reading, maksudnya gimana sih gitu kan, kayak kok nggak ngerti-ngerti ya teori ini gitu dan lain-lain. Mhm. Nah, kemudian juga kadang bosan males gitu kan, misalnya nggak mau ini gitu, nggak mau upload atau apa. Tapi yang bikin aku termotivasi lagi adalah aku inget eh, orientasi aku gitu kan. Jadi aku pikir gini, sharing ini tuh untuk menebar manfaat ya. Jadi kalau aku eh, sudah tiada ibaratnya, apa yang diingat orang gitu kan? Mhm. Ya sudah, yang diingat orang ya mungkin, oh kamu pernah sharing ini makasih banget gak? Karena aku udah sering banget dapet testimoni bahwa oh iya makasih banget, video beasiswanya aku jadi dapet gini. Oh ya, Mhm. senang banget lihat Instagram ibu gitu kan, karena saya juga seorang ibu, tapi ternyata bisa ya ngatur waktu begini begini. Itu yang perlu diingat sih. Jadi yang eh,
yang bikin saya semangat lagi adalah yang kamu lakukan ini bermanfaat Sari gitu loh. Bukan cuma buat kamu tapi buat orang lain gitu, buat orang banyak. Nah, manusia yang paling bagus adalah manusia yang bermanfaat gitu kan. Jadi ya sudah gitu kan. Ayo bangkit lagi. Nah, akhirnya ntar saya bangkit lagi tuh. Jadi oh iya ya, abis kerjakan ini saya mau recording lagi mau sharing lagi ini kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin semangat Iya, gitu, Steph. wow, cool. Dan melihat segala aktivitas side hustle dan kesibukan kerja sebagai keluarga kalau di PhD, kan ada nggak sih sesuatu yang bisa dibilang kayak ultimate goal gitu yang kepingin banget Kak Sari capai dalam hidupnya yang bisa dibilang kayak itu jadi end game-nya Kak Sari tadi bahwa aku bisa kayak sukses dalam hidup gitu. Em, ya cita-cita saya dari sisi akademik saya mau jadi guru besar. Kenapa? Karena ketika menjadi guru besar, eh berarti kamu sudah menjadi reliable scholars ya. Apa yang Hmm. kamu pikirkan, yang kamu sebutkan itu sangat bisa berdampak pada bisa sampai keputusannya pemerintah loh gitu loh. Jadi Mhm. aku berpikir kalau ini pemerintah ini yang aku melihat dari kacamataku begini gitu. Nah, aku mungkin bisa menggerakkannya dari sisi pendidikan. Jadi ketika aku menjadi guru besar, ketika diminta nanti kepakarannya, dan aku bisa bicara begini begitu, mungkin aku bisa memberi dampak yang bagus untuk pendidikan di Indonesia. Itu dari sisi akademis. Kemudian yang kedua, ketika ini kan YouTube aku sudah monetisasi gitu kan ya, Hmm. artinya ini running terus kan. Ini adalah amalan yang aku tinggalkan. Aku berpikir gitu sih, Steph. Aku manusia yang penuh dosa gitu ya. Aku tahu banget, aku banyak banget dosanya. Tapi mungkin ketika nanti di akhirat gitu, ketika aku mati nanti, itu yang jadi penolong aku gitu. Aku berpikirnya gitu, Steph. Aku berpikirnya gitu. Jadi uh, footage yang aku tinggalkan ini dengan sharing ke teman-teman, ke semua orang yang butuh pada saat mendengarkan dan bisa mengubah hidup satu dua orang atau banyak orang, itu rasanya money can buy sih, Steph. Jadi ultimate goal aku itu karena untuk keyakinanku adalah uh, aku tidak apa namanya, ini nih fana gitu loh, nanti yang di endingnya adalah di akhirat nanti. Jadi kalau aku mau hidup enak di akhirat ya aku harus berbuat sesuatu yang bermanfaat dan berdampak besar pada saat di dunia. Aku pikir gitu, Steph. Iya. Dan kita juga yakin pasti orang-orang yang merasa terbantu juga pasti mereka bakal nulisin lagi manfaatnya jadi nggak akan berhenti di mereka juga kan pasti. Bener, bener, Steph. Iya. Karena Ini mungkin inspirasi kan menular ya, inspirasi itu menular. iya. Mm-mm. Ini mungkin sebelum kita menutup aku penasaran nih kayak satu pertanyaan. Kan jadi sekarang kan setelah pengalamannya Kak Sari kuliah S1 S2 kemudian mengajar kuliah S3, nanti selesai S3 kan mungkin ada plan balik ke Indo nih apalagi kan LPDP asal hasilnya kan untuk Mhm. kembali ke Indo. Ada nggak sih suatu kayak hal yang kepingin dikerjain gitu kayak begitu balik pulang Indo aku pingin ngelakuin ini gitu ada nggak? Iya, ada. Tentu yang pertama adalah gimana caranya aku meng- apa ya bahasa ilmiah, aku lupa. Membagikan hasil penelitianku. Kenapa? Hmm. Karena membagikan di sini bukan sekedar publikasi ya. Saya juga kalau publikasi jurnal segala macam itu kan kebanyakan untuk mencari poin ya, mencari angka Hmm. gitu. Tapi kayak betul-betul yuk ini punya cara lain loh. Gimana misalnya ke kampus-kampus yang punya prodi penerjemahan. Ini Hmm. ada cara lain loh untuk membuat mahasiswa itu belajar mengerti kualitas terjemahan. Ini ada cara lain loh bagaimana kita mengakses terjemahan. Ini ada cara lain loh, ada cara baru loh. Ini loh hasil penelitian saya. Yuk dipakai yuk kayak gitu. Saya Hmm. pengen banget kayak gitu. Jadi bukan cuma untuk Politeknik Negeri Jakarta aja, tapi saya pingin banget hasil penelitian saya nanti itu bisa berguna dan dipakai di kampus-kampus di Indonesia. Kayak gitu sih, Steph. Amin, pasti sih, pasti bakal terpakai penelitian-penelitian nggak ada yang terbuang lah, apalagi udah dengan usaha sebanyak ini kan. Dan ya Amin. kita bisa mendoakan semoga terwujud ya semoga keindahan Kak Sawi nanti di masa depannya. Amin. Amin. Mungkin untuk penutup ada nggak sih yang kepingin Kak Sawi sampaikan buat teman-teman pendengar gitu yang mereka juga masih punya memperjuangkan goalnya masing-masing gitulah. Oke, aku punya dua dua hal sih. Satu,
tentang kuliah ya. Kalau kuliah itu kadang misalnya teman-teman ngerasa, aku perlu nggak sih kuliah tinggi-tinggi atau apa gitu. Percaya deh, dunia itu sudah semakin membaik dan kualitas pendidikan itu semakin membaik gitu ya, dalam artian requirements untuk bekerja, requirements untuk menjadi orang yang lebih baik itu memang banyak dari uh, level pendidikan. Artinya kalau ditanya perlu nggak ya, aku perlu nggak, aku perlu. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi, just keep going. Terus kalau ditanya kapan, ya sekarang gitu kan. Jadi kalau Iya. misalnya ngerasa aku kayaknya belum begini, hidup jangan banyak alasan gitu ya. Kalau hidup banyak alasan, nanti menundanya juga jadi banyak gitu. Jadi kalau hidup kita banyak alasan, maka impian-impian itu juga akan tertunda gitu sih. Terus yang kedua, untuk mencari beasiswa itu kayak kayak cari parkir mobil di basement ya, yang di mall rame gitu ya, kita anggapnya di Jakarta deh. Kenapa? Kadang ada orang yang begitu dia sampai itu, oh ada yang kosong gitu kan. Tapi kalau kita langsung dapat gitu ya parkiran. Tapi ada juga orang yang kayak saya misalnya. Dia cari parkiran di mobil, di basement, kemudian udah muter, aduh penuh nih. Oke, turun ke basement 2, penuh lagi. Ke basement 3, penuh lagi. Naik lagi deh ke basement 2, penuh lagi. Ke basement 1 baru ketemu. Artinya, waktu itu benar-benar kita kadang nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah nyerah gitu kan. Karena kayak teman saya ada yang 4 kali nyoba, ada yang 3 kali nyoba. Bahkan dia Putri Indonesia loh. Putri Indonesia aja LPDP gagal 4 kali gitu kan. Nah, artinya benar-benar kayak cari parkir mobil di basement. Kadang ada yang langsung dapat, ada yang muter-muter dulu. Walaupun sesiap-siap apapun kita gitu. Jadi jangan pernah nyerah, just keep going. Apapun itu impian kita, entah kuliah, entah mendapatkan beasiswa atau impian yang lain dalam hidup, just keep going. Karena kalau kita terus jalan, pasti akan sampai kok pada akhirnya. Kita nggak tahu, sehari, 2 hari, seminggu, tapi kalau terus jalan, pasti sampai. Gitu. Dan jangan Oke. ditunda, karena impian akan tertunda juga. Iya, terima kasih banyak Kak Sawi wejangannya buat kita semua. Mungkin buat teman-teman yang kepingin tahu soal kontennya Kak Sawi, kepingin tahu kesehariannya, kepingin belajar bahasa Inggris, bisa langsung kunjungi di Instagram sama YouTube channel ya. Yap, Oke, dan Miss Sari. ini oh iya, langsung aja cek Miss Sawi di Instagram atau di YouTube. Tapi sayangnya ini adalah akhir perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Sawi sudah menyempatkan waktunya ngobrol di 15 menitan. Semoga kita suatu Sama-sama. saat bisa ketemu lagi in person maybe. Who knows? Amin. Well, I can Sebenarnya go akhir there to perjumpaan. Jerman. Oh iya, silakan langsung aja kabar-kabar kita bakal jalan-jalan. Yo. Oke, ini adalah akhir perjumpaan kita 15 menitan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow kami di @15menitan dan @Broadening Indonesia. Jangan lupa juga subscribe di platform podcast favorit kalian dan di YouTube channel kita. So, di 15 menitan, kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan and see you next week. Bye-bye. Bye-bye.